bagaimana agama Islam atau Iya, ajaran iya, agama Islam itu memaknai iya, perbedaan dan keperbedaan iya, itu? Mana manusia itu memanipulasi iya, beberapa ajaran. iya. Hanya perang dalam Islam itu bukan diperintahkan, tapi diizinkan. Oh, Bukan ayatnya itu bunyinya uzina, diizinkan. Bukan azina, Allah mengizinkan. Rumah tangga yang benar, kata agama, mm, itu bukan kemudian kalau berbeda cerai. oh. Tapi saling mengajarkan. Saling mengajarkan. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mata Hati dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Saya sering melihat beliau, tapi baru kali ini bisa bertemu secara fisik. Musisi kondang di Indonesia, Mas Adi MS. Apa kabar, Mas? Baik, Gus Faiz. Saya sering sekali ngelihat Mas Adi mulai dari dulu sampai kemarin di acara 1 abad Nahdlatul Ulama. Cuman saya tidak bisa mendekat karena kondisi Iya. masyarakat yang membeludak luar biasa. Jadi waktu itu saya pernah cita-cita tuh Mas Adi. Saya nggak pernah ketemu dengan Mas Adi di 1 abad itu. Saya kepengen ketemu. Tapi takdir Allah tidak mempertemukan. Yang mempertemukan itu kebersamaan kita di Mata Hati Channel ini, Mas Adi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang, sudah berkunjung, sudah bisa bersilaturahmi. Terima kasih juga saya diundang, merupakan kehormatan karena saya salah satu pengagum Gus Faiz. Saya pertama kali lihat dari medsos bagaimana Gus Faiz itu memberikan pencerahan di tengah orang teriak jihad, jihad, jihad. Bagaimana agama itu sering digunakan untuk kepentingan politik dan sebagainya. Gus Faiz kemudian mengajak untuk mengembalikan agama itu untuk kemanusiaan. Bagaimana hidup secara berkeseimbangan dan sebagainya. Itu saya benar-benar mengagumi Gus Faiz. Sebetulnya itu bukan dari saya, Mas Adi, tapi tentu dari guru-guru saya, dari perjalanan kehidupan, ya, utamanya di dakwah, di pesantren, bertemu dengan banyak orang yang kemudian melahirkan pemahaman keagamaan seperti yang kita wariskan sebetulnya dari guru-guru kita yang melihat bahwa Islam itu harus menjadi kedamaian buat umat manusia. Karena al-Islam itu dari kata-kata assalam. Al-iman itu seakar dengan kata-kata aman. Jadi orang yang berislam itu harus memberikan rasa salam, kedamaian kepada sesamanya. Orang yang beriman itu bisa menjadikan orang yang hidup di sekitarnya itu merasa aman. Nah, jadi saya selalu melihat kadang-kadang ada sesuatu yang salah dalam hidup ini ketika kita misalnya datang ke tempat ibadah, rumah ibadah, kemudian kita merasa tidak aman. Mungkin dengan sandal kita, mungkin dengan motor kita, mungkin dengan mobil kita. Berarti kita belum bisa sejatinya menjadi orang yang beriman. Karena iman itu pasti akan menyebarkan rasa aman. Dan Islam itu akan menyebarkan assalam dan kedamaian, Mas Adi. Oh, wow. Jadi ini apa namanya? Kalau boleh langsung ke pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke Gus Faiz ini, masih terkait dengan bagaimana memahami agama itu sebagai
alat bagaimana kita memahami kehidupan. Iya. Nah, itu sekarang ini kita kan hidup di alam di negara yang penuh perbedaan. Di mana kita terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, kepercayaan, kemudian fisiknya juga ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang kritik, ada yang lurus, macam-macam. Ada yang tampan seperti Mas Adi. Amin. Nah, itu bagaimana agama Islam atau ajaran agama Islam itu memaknai perbedaan dan keperbedaan itu? Kalau berbicara tentang perbedaan, sedari awal umat Islam yang dekat dengan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, itu pasti mengetahui bahwa perbedaan itu memang sudah diciptakan oleh Allah seiring dengan adanya alam semesta ini. Kalau kita melihat di dunia ini, semuanya kan selalu ada yang berbeda. Ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas. Itu kan warna-warni kehidupan. Kita melihat tumbuh-tumbuhan, kita melihat binatang, itu tidak ada yang sama. Bahkan Allah menciptakan misalnya tanam-tanaman, itu dari tanah yang sama, itu rasanya menjadi berbeda. Ketika kita melihat definisi buah yang manis, itu kan kita bisa bedakan. Manisnya jeruk dengan manisnya durian, itu berbeda. Padahal modalnya sama kan. Ada bibit tanaman ditanam di tanah yang sama dengan pupuk yang sama, tetapi kemudian menghasilkan buah-buahan yang beraneka ragam bentuk dan rasa. Oleh karena itu, kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran, itu Allah sampai mengatakan, "Lau sya'a rabbuka", seandainya Allah mau dan berkehendak, la ja'alakum ummatan wahidan, maka Allah buat umat manusia itu menjadi umat yang satu. Satu kan manusia ini satu asal kejadiannya, satu kakek moyangnya. Tetapi kata Allah, seandainya saya mau, kemudian ini umat, saya jadikan umat yang satu, umat yang sama. Allah bisa. Tetapi Allah tidak menjadikan manusia itu sebagai umat yang sama. Oleh karena itu kalau kita membaca tafsir Al-Quran, di ayat tersebut para ulama itu mengatakan seolah-olah Allah menciptakan manusia itu memang untuk terjadinya perbedaan. Karena perbedaan itu sejatinya yang nanti akan mengajarkan kepada kita keindahan kan. Kayak kita misalnya Mas Adi ya, saya 3 minggu ini itu sering sekali nginap di hotel. Hari-hari belakangan ini saya sudah nggak bisa lagi sarapan di sana. Karena menunya itu-itu saja, dipandang oleh orang itu enak. Tetapi karena saya sudah setiap hari melihat itu, tidak ada perbedaan, maka kenikmatan itu hilang. Saya di kemarin itu kalau tradisi Islam Ahlu Sunnah itu, kalau sudah bulan Maulid, itu sampai menjelang Ramadan, itu pengajian nggak berhenti-berhenti. Dan setiap saya datang ke pengajian, itu dikasih makanan yang enak-enak. Nasi kebuli, daging kambing, dan sebagainya. Saya sering kadang-kadang selesai pulang dari pengajian itu, sampai di rumah, saya minta sama istri saya hanya memasakkan nasi dengan telur digoreng, dikasih kecap. Dan itu menjadi kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang hidup itu kan harus ada variasinya. Harus ada perbedaannya. Nah, Allah itu menjadikan keindahan itu kan dari perbedaan gitu. Nah ini yang kalau kita lihat bahwa sedari awal penciptaan manusia itu, kata Allah di dalam Al-Quran, adanya perbedaan warna kulit, adanya perbedaan bahasa, adanya perbedaan suku, ras, etnis, keyakinan. Itu kata Allah menjadilah ayatin, menjadi bukti kekuasaan Allah, tentang kekuasaan Allah, kemampuan Allah untuk mendatangkan keindahan di dunia ini. Karena kebanyakan orang melihat perbedaan itu sebagai ancaman kan. Misalnya kita satu suku, tiba-tiba ada orang yang berbeda, kita anggap ini minoritas, minoritas mesti dimusuhin, kemudian diwaspadai. Padahal sebenarnya kan kalau kita bisa menganggap perbedaan itu adalah saling melengkapi, itu kan kita bisa menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih utuh dan lebih kompleks dan lebih indah. Betul.
Kalau kita lihat Al-Quran nih Mas Adi, makanya ada orang kan bertanya ya, kenapa Quran itu menggunakan bahasa Arab? Nah, itu. Karena bahasa Arab itu unik, Mas. Ya. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang kaya dengan suku kata. Dia kaya dengan diksi, dengan kayanya luar biasa. Dan uniknya dalam bahasa Arab, itu satu kata, itu bisa diubah-ubah. Ada variasi dan derivasinya, sekian banyak, yang dia memiliki asal kata, tetapi nanti ada tambahan 1-2 huruf, itu dalam ilmu bahasa Arab namanya ilmu sorof, itu mendatangkan makna-makna yang indah. Satu contoh misalnya nih ya, misalnya ya, kata-kata amanah. Amanah itu seakar dengan kata-kata iman dan seakar dengan kata-kata aman. Artinya apa? Kalau saya memegang satu amanah, maka amanah itu akan bisa saya tunaikan kalau dibangun dengan yang namanya iman. Iman itu kan kepercayaan. Kepercayaan itu bukan berarti kepercayaan hanya sebatas kepercayaan terkait dengan agama. Tapi kepercayaan saya kepada sesuatu. Kalau misalnya ya, dulu istri saya lamar. Maka kan mertua tuh bilang gini, Faiz, anak gadis saya ini saya amanahkan kepada kamu. Mertua saya menyerahkan kepada saya itu karena ada iman kan, karena ada kepercayaan bahwa laki-laki ini bertanggung jawab. Makanya kita tiap ngelamar perempuan ya kita lihat pasangan itu bajunya rapi Mas. Yang enggak pernah pakai tangan panjang itu jadi pakai tangan panjang kan. Yang enggak pernah pakai celana yang rapi itu jadi pakai celana yang rapi. Yang mungkin rambutnya kurang rapi dia cukur dulu kan sebelum melamar. Untuk apa? Itu untuk menanamkan iman, kepercayaan kepada calon mertua. Kalau sudah percaya, kita akan menjadi aman. Kan kita bisa lihat nih, kalau kita naik pesawat misalnya, pesawatnya baru, ya kemudian dari penerbangan yang punya rekam jejak keselamatan, itu kita naiknya itu tenang. Tapi sebaliknya kan, kalau kita naik maskapai yang punya catatan misalnya buruk dalam penerbangan, ketika kita ada goyangan turbulensi di udara, itu detak jantung tuh beda. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan iman tadi, kepercayaan kan. Maka dia tidak bisa mendatangkan aman. Nah, ini bahasa Arab para pemirsa. Unik sekali. Jadi dia dari satu kata, dia bisa memiliki keragaman kata yang mengandung filosofi. Oleh karena itu, Mas Adi, ketika bicara tentang perbedaan di kalangan umat manusia, Allah berfirman misalnya di surah Al-Hujurat yang terkenal itu, Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian, min zakarin wa untha, dari laki-laki dan dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda etnis, ras dan lain sebagainya. Allah ciptakan berbeda-beda itu dalam bahasa Al-Quran. Tujuannya bukan untuk berperang. Tujuannya bukan untuk merendahkan orang yang berbeda. Tujuannya bukan untuk memusuhi mereka yang berbeda. Tetapi tujuannya itu lita'arofu. Nah, sering kali kita itu ngajinya itu separoh Mas Adi. Jadi cuma tahu ta'aruf karena suka pacaran. Ta'aruf itu kan biasanya ada istilah itu. Kalau laki-laki sama perempuan mau menikah, itu disuruh ta'aruf. Ta'aruf ini dari kata-kata arofa. Arofa itu artinya mengetahui. Kata Allah, saya ciptakan manusia berbeda-beda. Itu lita'arofu. Dari kata-kata arofa itu tahu. Kalau ta'arofa itu saling mengenal. Maka saya harus mengenali pasangan saya kan. Nah ketika kita misalnya dulu dengan istri kita, Mas Adi dengan istri Mas Adi, itu pasti sebelum nikah, itu kan ingin saling mengenal. Ketika saling mengenal, kemudian baik jadi. Tapi ketika kemudian, loh kok ternyata pelit ya, misalnya gitu. Loh kok ternyata judes ya, kan kita jadi tahu kan. Nah, jadi dari awal kata, ketika ada perbedaan, itu untuk saling mengenal, saling tahu. Kalau sudah saling tahu, maka di situ ada i'tiraf. Dari kata-kata arafa, pengakuan. Pengakuan memang kita berbeda. Tetapi perbedaan dalam kemanusiaan itu seringkali Allah jadikan sebagai melengkapi satu dengan yang lain. Kita bisa lihat ya, ketika misalnya Islam berbicara tentang suami dan istri, itu sering dipahami superioritas suami di atas istri.
Padahal kan nggak begitu, Mas Adi. Agama itu bilang manusia itu berpasang-pasangan dari pasangan yang berbeda. Kalau kemudian berkumpul menjadi satu, maka harus ada yang menjadi pemimpin. Nah, pemimpin di sini bukan berarti kemudian menggunakan superioritasnya. Tetapi Quran ingatkan, suami itu pakaian buat istri, istri itu pakaian buat suami. Fungsi pakaian itu apa? Menutupi. Karena kita setampan apapun, itu tidak mungkin kita berani keluar rumah tidak berpakaian. Karena fungsi itulah pakaian menutupi sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan pakaian itu. Nah, dengan bahasa agama seperti ini, maka kata Quran, kalau kamu sudah i'tiraf, mengakui adanya perbedaan, maka itu akan melahirkan kesepahaman. Paham. Memang dari awal kita ini berbeda. Ketika kemudian ayat Quran itu kita baca lagi, Allah ketika menjadikan orang itu berbeda kehidupannya, berbeda segala-galanya, itu ayatnya ditutup misalnya di dalam Al-Quran dengan kata-kata fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kamu dalam perbedaan ini ingin menunjukkan kamu itu yang baik, maka tunjukkan kebaikanmu. Saya misalnya ditakdirkan oleh Allah sekarang, katakan jadi guru agama. Mas Adi jadi musisi. Maka perintah agama, tidak perlu Mas Adi jadi kiai, dan saya jangan juga jadi musisi. Karena kita memang berbeda. Ya, musik kalau dipegang saya jadi rusak, Mas Adi. Iya kan? Musik kalau saya mainkan, itu mungkin ya terdengarnya tidak enak di telinga, karena saya bukan ahlinya. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran kemudian ditafsirkan oleh Mas Adi, boleh jadi juga tidak terjadi harmonisasi. Karena pengetahuan yang terbatas. Oleh karena itu pesan agama, ketika Mas Adi jadi musisi, jadilah musisi yang baik. Lahirkan musik-musik yang bisa melahirkan dan menggugah kebaikan. Ketika saya menjadi kiai, ya jadilah kiai yang baik. Itu pesan Al-Quran terkait dengan perbedaan, ujungnya bermuara pada fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Lomba-lomba dalam kebaikan. Yang sering terjadi sebenarnya adalah bagaimana manusia itu memanipulasi beberapa ajaran. Misalnya tadi itu. Sebenarnya kan soal kepemimpinan dalam keluarga, dalam berumah tangga gitu. Itu yang terjadi kan selalu seperti male chauvinist gitu. Betul. Laki-laki harus ini, perempuan harus ini. Kasihan, saya suka nggak tega gitu. Apa iya muslim gitu gitu. Kemudian begitu juga tadi dalam masyarakat yang mayoritas, minoritas, yang minoritas harus nurut begini-gini. Apa iya gitu, karena perbedaan ini jadi saling menjajah, saling apa ya, rasanya sih saya yakin nggak begitu. Jadi hari ini saya dapat pencerahan banyak dari. Jadi Mas Adi ya, kalau kita bicara misalnya ya dalam konteks sosial kenegaraan, itu kita bisa lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang pertama kali ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, itu diceritakan oleh banyak sahabat, Nabi itu mengumpulkan begitu banyak orang. Ini karena tokoh datang, maka kalau bahasa Sundanya itu banyak orang ngariung, kumpul di sekitar Nabi. Maka waktu itu ada sahabat Nabi yang masih beragama Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Ini masih Yahudi. Abdullah bin Salam itu ikut kumpul nih. Karena penasaran. Kalau bahasa politik sekarang, menunggu statement politik pertama yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Pasca Rasul itu berubah secara sosial kehidupannya. Di Mekah, Nabi itu kan minoritas. Nabi itu lemah. Tidak memiliki kewenangan apapun di Mekah. Tiba-tiba begitu sampai di Madinah, itu didukung oleh masyarakat Madinah. Maka Nabi itu kalau bicara politik sekarang, partainya itu di MPR dan di DPR itu menjadi mayoritas. Nih, karena waktu itu yang ada di Madinah itu kan sukunya Arab dengan Yahudi. Arabnya ada dua, Aus dengan Khazraj. Ini terbesar di Madinah, itu mendukung Rasulullah. Semua suku Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Aus, semuanya Yahudi yang ada di Madinah itu kemudian mendukung Rasulullah. Menjadikan Rasulullah itu bukan saja buat kaum muslimin sebagai nabi, tapi juga kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, panglima perang. Maka kehidupan Rasulullah ini kan berbeda nih. Dari asalnya lemah menjadi kuat. Biasanya orang kalau berubah kayak gitu,
Gaya hidupnya juga berubah kan. Dari miskin tiba-tiba mendadak kaya. Dari orang yang tertindas tiba-tiba menjadi penguasa. Nah, maka Abdullah bin Salam ini penasaran judulnya. Ini nabinya orang Islam ini, kira-kira apa yang akan diucapkan pertama kali begitu beliau sampai di Madinah. Tiba-tiba kata Abdullah bin Salam, saya terkagum-kagum kepada nabinya orang Islam ini. Kenapa? Begitu sampai di Madinah, pada puncak kekuasaannya, itu Rasulullah statement yang pertama mengatakan, afsus salam, tebarkan assalam. Wa at'imut to'am, berbagi makanan. Baru kata Nabi, wa tu'swasallu bil-laili, kalau mau sholat, sholat malam. Kata Nabi, kalian penuhi 3 hal ini, tadkhulul jannata bisalam. Masuk ke surga dengan rasa aman dan damai. Lihat. Yang pertama itu tebarkan salam. Ya. Dan salam itu, sering kali saya ditanya, Pak, salam saya itu kepada muslim dan non-muslim itu gimana? Gitu loh. Kalau berdasarkan hadis-hadis yang saya baca, salamnya itu menjadi sama. Assalamualaikum. Nah, buktinya di mana? Ada banyak sahabat. Misalnya ya ada seorang sahabat itu dalam riwayat itu bernama Abu Umamah. Ya, itu sahabat Rasulullah. Itu sering sekali memberi salam kepada siapapun. Satu ketiga ada orang Yahudi nih Mas Adi ya, bersembunyi di balik tembok. Begitu Abu Umamah itu lewat, maka orang Yahudi itu loncat ke depan dia ngagetin dan memberi salam. Maka beliau itu kaget sekali, mengatakan, kamu kenapa sih kok memberi salamnya begitu dengan saya, pakai ngagetin muncul dari balik tembok gitu. Kata Yahudi ini, saya itu melihat kamu orang yang selalu memberi salam kepada siapapun. Maka saya tahu, memberi salam kepada siapapun itu adalah akhlak yang terpuji karena dikerjakan oleh sahabatnya Nabi Muhammad ini. Maka saya hari ini tidak ingin kalah dengan kamu. Kalau saya bertemu secara normal, kamu pasti akan lebih dahulu memberi salam. Saya ingin dalam hidup saya ini pernah ngalahin kamu, memberi salam terlebih dahulu, bukan kamu yang memberi salam kepada saya. Itu kan luar biasa makanya. Ya artinya afsus salam, itu tebarkan salam. Rasulullah itu ditanya sama sahabatnya, ayyul islami khairun. Sebaik-baiknya orang yang beragama Islam, itu yang kayak apa Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang paling baik di antara kalian itu orang yang memberi salam. Alaman arafta, kepada orang yang kamu kenal, waman lam ta'rifhu, dan orang yang tidak kamu kenal. Artinya apa? Kata Rasulullah, sampaikan salam kepada siapapun. Jangan hanya memberi salam kepada yang kamu kenal. Jangan yang kamu kenal itu hanya etnismu tertentu. Jangan yang kamu kenal itu hanya tetanggamu. Siapapun yang kamu kenal, maka kamu harus memberikan assalam. Itu konsep Islam. Yang lebih hebat lagi, kata Rasulullah, kenapa sih saya itu nyuruh kamu itu memberikan assalam? Salam itu, kata Rasulullah, itu adalah bagian dari sifat Allah yang memberi rasa aman, memberi rasa damai. Kata Nabi, bahkan assalam itu adalah bagian dari nama Allah. Oleh karena itu, nama Allah ini akan diturunkan ke muka bumi ini. Nama Allah itu sebagai apa? Sebagai syiar, tanda sesama muslim. Jadi kalau ada saya dengan Mas Adi, itu saya punya etika untuk mengucapkan salam. Sebagai apa? Syiar. Orang mengetahui bahwa saya dengan Mas Adi itu bersaudara. Bersaudara dalam iman. Tetapi kata Nabi, wa amanan. Ini juga sebagai simbol aman, damai, perdamaian li ahli zimmatina. Kepada semua orang yang berbeda agama, tetapi hidup rukun bersama dengan kita. Itu kata Rasulullah, ya diberi salam. Ini kan sebetulnya Mas Adi ya, mengajarkan kepada kita loh, bahwa agama ini sedari awal itu disampaikan oleh Nabi dengan penuh kedamaian, diimplementasikan dalam perilaku akhlak keseharian yang mencerminkan perdamaian itu sendiri. Jadi
kalau ada pemahaman bahwa Islam itu tidak toleransi, Eksklusif. Islam itu eksklusif, bukan Islamnya. Ya. Mungkin perilaku orang ya. yang memahami Islam Ya. dengan pemahaman yang seperti itu. Ya. Tetapi konsep dasar Islam yang dipahami oleh mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah, ya itu yang seperti saya sampaikan yang dipahami oleh begitu banyak kaum muslimin di belahan dunia ini. Itu implementasi dari konsep rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Bukan buat sesama muslim aja, Iya. tapi buat bahkan alam. Iya, Mas Adi. Ada unta. Iya. Ada unta. Unta itu distempel. Kan kita tahu ya, di zaman dulu juga kalau sapi itu kulitnya bisa dijual itu kalau ada dinas kesehatan tuh ngasih cap di kulitnya. Karena kalau tidak ada capnya itu dianggap barang ilegal, curian. Maka tradisi memberi cap binatang itu berkembang di banyak budaya, termasuk budaya Arab. Satu ketiga, ada orang itu memberi cap unta itu di mukanya unta itu. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Unta itu ngadu kepada Rasulullah. Dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, umatmu nih, muridmu ini loh, mau ngecap saya ya mbok ya di paha belakang atau di bagian tuh. Ini cap saya ini ada di muka saya. Itu Rasulullah memanggil loh. Siapa yang melakukan ini? Nabi itu dengan intonasi menunjukkan ketidaksetujuannya. Hanya unta diberi cap seperti itu. Bagaimana kita yang menyakiti sesama manusia? Seandainya hidup di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah luar biasa itu. Jangan pernah menyakiti sesuatu, memberikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Gitu. Jadi itu kalau kita pikir-pikirnya, Rasulullah itu luar biasa ya. Dari aspek misalnya sosial, dari aspek tata negara, hukum. Ya. Agama Islam itu mengajarkan persaudaraan sesama iman. Ya. Itu innamal mu'minuna ikhwatun. Yang sering kita bilang ukhuwah Islamiyah. Ya. Tapi juga agama ini mengajarkan ukhuwah watoniyah. Kesamaan tanah tumpah darah. Kita bisa lihat wa ila adin akhohum misalnya. Ya, nabi-nabi yang berbeda dengan umatnya itu. Tetap dikatakan akhun, saudara. Gitu loh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi itu berangkat ke Taif, kemudian dilempari batu itu di kota Taif itu kan malaikat Jibril menawarkan tawaran. Kata malaikat Jibril, mereka ini sudah melampaui batas Rasulullah. Engkau sampai terluka. Kata malaikat Jibril, saya ini Allah beri izin. Kalau mau mengangkat gunung yang ada di Taif, saya tumpahkan kepada mereka biar musnah itu orang mati semua. Kata Nabi jangan. Kata Nabi jangan. Dalam dialog itu ada soalnya ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa jangan? Oh, mereka tidak beriman kepada kamu kok. Mereka menyakiti kamu kok. Kata Rasulullah sederhana. Fa innahum qaumi. Walaupun mereka menentang saya dalam perbedaan, tapi saya malaikat Jibril tidak pernah lupa bahwa mereka adalah saudara saya sebangsa dan setanah air. Itu luar biasa. Iya. Bahkan uhuwah basyariyah, asal kejadian manusia yang sama. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Itu kalau kita lihat konsep ini nanti dituangkan oleh Rasulullah, namanya konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah itu kalau saya membaca itu mengajarkan kesetaraan yang luar biasa. Nabi itu mengatakan wa inna bani Yahuda bani Auf. Orang Yahudi dari Bani Auf yang sudah melakukan kontrak hidup damai dengan Rasulullah. Itu dikatakan kami dengan mereka itu ummatun min dunin nas. Satu umat. Jadi kalau sekarang mungkin bahasanya satu Indonesia. Selama kita bersepakat untuk hidup damai. Oleh karena itu bangsa Yahudi di Madinah itu kan hidup damai dengan Rasulullah. Kalau kemudian dalam sejarah itu dikatakan Rasulullah itu mengusir Yahudi dari Madinah, itu diusir bukan karena perbedaan keyakinan, tapi pengkhianatan terhadap konstitusi. Jadi Rasulullah itu bersatu dengan semua penduduk Madinah, membuat konstitusi kesepakatan. Suku Aus, Khazraj yang Muslim begini tata aturannya, yang Yahudi begini tata aturannya. Kalau mereka nanti bertemu dalam konsep pasar, dalam konsep rumah, itu sudah diatur damai sama Nabi. Kalau kita sudah sepakat ini, maka siapapun yang memerangi kita, itu harus kita perangi sebagai bentuk menjaga kedaulatan negeri Madinah.
Kalau ada orang Yahudi diserang, maka saya, kata Rasulullah, punya kewajiban untuk membela orang Yahudi itu. Kalau orang Muslim diserang, maka orang Yahudi juga punya kewajiban untuk membantu yang Muslim sebagai sesama anak negeri Madinah. Nah, kemudian nanti pada satu masa suku Yahudi ini berkhianat kepada Nabi. Ketika Rasulullah itu di perang Khandaq yang digali parit itu, Nabi dikepung oleh 10.000 pasukan Quraisy itu, maka Yahudi itu tergoda. Kata Yahudi, ini yang nyerang lebih banyak. Kayaknya kalah kita nih. Daripada kita bersama Muhammad, lebih baik kita bersama mereka. Maka mereka memukul Rasulullah dari belakang. Nah, ini kemudian tidak dipahami bahwa Rasulullah itu mengusir mereka. Itu karena perbedaan iman. Enggak. Bukan itu. Ya? Bukan itu. Jadi kalau kita lihat, ya karena pengkhianatan terhadap konstitusi. Sementara mereka yang tidak berkhianat terhadap konstitusi, itu kan tetap hidup damai. Mas Adi bisa baca dalam sejarah, bahkan semua orang sering berceramah, ketika Rasulullah itu wafat, bajunya itu masih tergadai di pedagang Yahudi. Artinya apa? Pola interaksi Rasulullah kan damai dengan mereka yang damai. Ya. Ketika ada terjadi permusuhan di tengah-tengah masyarakat Madinah, itu lahir bukan karena keyakinan, kan? Tetapi lahir boleh jadi karena gesekan ekonomi, boleh jadi karena kepentingan kekuasaan, itu yang kemudian melahirkan pengkhianatan. Tetapi agama itu tidak pernah ketika Rasulullah masuk Madinah, itu dipaksakan. Makanya Mas Adi, kalau kita baca dalam Al-Quran, itu Al-Quran tegas sekali. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada pemaksaan untuk orang lain itu memeluk keyakinan saya. Karena paksaan itu tidak akan melahirkan keimanan. Paksaan itu hanya akan melahirkan kemunafikan. Orang kalau dipaksa, ya akan melahirkan kemunafikan. Paksaan apapun. Orang disuruh kuliah, anaknya, dia tidak mau di jurusan itu. Ya hanya melahirkan kemunafikan. Ya kan? Orang menikah dipaksa, tidak akan melahirkan cinta. Agama itu dia mengatakan la ikraha fiddin. Tidak boleh ada pemaksaan agama. Itu bisa kita lihat. Rasulullah masuk ke Madinah. Orang yang beragama Yahudi itu tetap pada agama Yahudi. Yahudi yang memeluk Islam di Madinah itu kan hanya dalam bilangan jari. Kalau kita mau lihat statistik misalnya, di semua negeri di mana pasukan Islam di masa lalu itu masuk karena kepentingan dakwah yang tidak kemudian terbuka lebar untuk mereka. Itu kita bisa lihat. Sayyidina Umar itu bisa masuk ke Persia, Sayyidina Umar itu bisa masuk ke Mesir. Kalau kita lihat statistiknya, ternyata ratusan tahun Islam berkuasa di sana, sejatinya Islam tetap minoritas. Gitu loh. Mesir itu menjadi mayoritas Muslim, itu boleh jadi setelah ratusan tahun Islam ada di sana. Kenapa demikian? Karena yang dituju pada masa itu sebetulnya kedamaian. Sebetulnya adalah kebebasan dan kesetaraan. Makanya perang dalam Islam itu bukan diperintahkan, tapi diizinkan. Bukan ayatnya itu bunyinya uzina, diizinkan. Bukan adzina, Allah mengizinkan. Walaupun ujungnya sama, tapi cara intonasinya berbeda. Anda bukan saya izinkan, diizinkan. Untuk apa? Melakukan pembelaan saja. Karena mungkin Rasulullah dulu di Mekah terusir. Seandainya dulu bangsa Quraisy itu membuka keran ya, keterbukaan dan kebebasan menyampaikan agama, boleh jadi syariat tentang perang itu tidak ada. Syariat perang itu ada ya karena pada masa itu memang dibutuhkan hal tersebut. Makanya kita bisa lihat setelah Islam masuk, kemudian ada di banyak negeri-negeri yang dahulu tidak Muslim, itu penduduknya tetap non-Muslim. Gitu loh. Karena memang tujuannya adalah kesejahteraan, kedamaian, keamanan, bukan memaksakan keyakinan. Saya suka sekali tadi waktu Gus Faiz sampaikan bahwa pemaksaan untuk memeluk agama tertentu itu akan menimbulkan kemunafikan. Itu yang seringkali tidak dipahami. Orang ingin secara langsung, secara segera, instantly, kamu harus menjadi sama dengan saya. Nah, akhirnya muncul seperti pemaksaan yang membuat situasi tidak nyaman untuk agama yang berbeda supaya bergabung dengan agama. Padahal nyatanya nanti akan terjadi kemunafikan. Itu luar biasa itu. Karena kan
kita ini tujuannya itu kan memberi hidayah. Hidayah. Mas Adi. Iya. Hidayah itu ini balik bahasa Arab lagi. Iya. Hidayah itu sama dengan hadiah. Oh. Hidayah itu seakar dengan kata-kata hadiah. Oh. Sama. Baru tahu. Sekarang boleh saya contohkan. Kalau saya ingin memberi hadiah ke Mas Adi, Ya. walaupun hadiahnya bagus, Ya. kan tetap harus disampaikan dengan cara yang baik. Ya, ya, ya. Saya mohon maaf nih kalau contohnya ekstrim. Saya mau kasih hadiah, saya lempar ke Mas Adi. Ya, Itu ya, bukan ya. hadiah. Oh. Itu penghinaan. Sama toh. Ketika kita ingin memberikan hidayah kepada orang lain, itu harus tetap dengan tata cara yang baik. Ya. Makanya agama ini kan selalu menggunakan logika. Ya. Ya, makanya pesan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad itu Iqra. Mikro. Ya, unik nih. Nabi Muhammad tuh nabi yang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan Ya. tidak bisa menulis. Ummi di sini itu bukan karena nabi kemudian bodoh, bukan. Tapi untuk menjaga kesucian agama ini. Sehingga karena Rasulullah tidak punya kemampuan baca dan tulis, maka semua yang datang itu pasti dari Allah kan. Bukan karena nabi membaca, punya perpustakaan, pernah sekolah, ya kan? Bukan itu. Nabi tidak ada yang membentuk itu. Makanya ayahnya wafat, Ya. ibunya meninggal. Ya. Itu semua supaya tidak ada bekas-bekas manusia di situ. Oh. Itu betul-betul datang dari Allah. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, Nabi yang ummi ini pesannya itu Iqra. Iqra itu bacalah. Ya, ini kan perintah. Mestinya ada yang diperintahkan. Saya disuruh baca apa? Di Quran tuh nggak ada yang diperintahkan. Ini saya baca Quran, apa baca majalah, apa baca koran. Kata agama, Iqra. Baca aja semuanya. Tapi bacanya itu Bismi Rabbika. Dengan nama Rob. Rob itu artinya Tuhan. Tapi seakar dengan kata-kata tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Seakan-akan kamu baca saja. Apapun yang kamu baca. Yang penting tujuannya untuk menjaga harmonisasi dunia ini. Tujuannya agar dunia ini menjadi indah. Ya. Apapun yang kamu baca. Saya membaca ilmu kedokteran, kemudian menjadi dokter. Ya. Karena menjadi dokter, saya memiliki kemampuan mengobati begitu banyak orang sakit. Maka orang-orang ketika sakit, itu rasanya tenang. Ya. Kenapa tenang? Ada dokter. Maka ilmu itu sesuai dengan perintah agama Iqra. Nah, dari sini orang yang beragama itu sama Rasulullah itu kan tidak pernah dipaksa. Ya. Tapi dibuka wawasannya, tapi diajak. Oleh karena itu kalau kita baca Al-Qur'an, Quran itu syarat dengan dialog kan. Ya. Untuk mencapai ketenangan yang memuaskan akal dan menenteramkan hati. Tidak ada kemudian Nabi dalam dakwah itu langsung memaksakan kan. Iya. Nabi itu butuh waktu 22 tahun. Ya. Bahkan ada yang menarik nih Mas Adi. Ya. Bicara soal paksaan. Ya. Ada ayat Quran yang bilang begini. Wa'mur ahlaka bis sholati. Ajak keluargamu bis sholati untuk sholat. Tapi ngajaknya itu wastobir. Wastobir itu dari kata-kata wasbir. Wasbir itu sabar. Kalau wastobir itu disabar-sabarkan. Gitu loh. Oh. Maka pernah satu ketiga, ini kejadian guru saya dijadikan saksi ahli di pengadilan. Jadi ada suami ya bercerai dengan istrinya. Ditanya alasannya karena istrinya tidak mau sholat. Muslim, tapi tidak mau sholat. Maka hakim tuh nanya, kamu sudah ngajak dia sholat? Sudah. Berapa lama? Seminggu katanya. Loh, karena seminggu tidak mau sholat, terus dicerai? Nggak boleh, kata dia. Karena agama bilang, bahkan untuk mengajak orang supaya sholat dari hatinya, itu wastobir. Tidak apa-apa kamu sabar-sabar. Ketika mungkin di salah satu pasangan ini belum mau beribadah, kamu sabarkan sehari. Nggak bisa sehari, 2 hari. Nggak bisa 2 hari, ya 2 tahun. Karena kita tidak pernah tahu kan ujung dari hidup seseorang. Betul. Boleh jadi hari ini dia bergelimang dengan maksiat, tapi hidayah akan datang dengan kekuasaan Allah kan. Yang menyebabkan orang ada namanya husnul khotimah. Akhir hayatnya itu baik. Maka di sini rumah tangga yang benar kata agama itu bukan kemudian kalau berbeda cerai. Tapi saling mengajarkan, saling mengajak. Dan guru itu kan butuh kesabaran tuh. Untuk SD tamat ya 6 tahun. Untuk SMP butuh waktu 3 tahun. Kalau saya punya target, istri saya harus sampai di sana. Atau istri punya target, suami saya harus sampai di sana. Sudahkah kita melakukan itu dengan durasi waktu yang cukup? Jangan karena kemudian berbeda,
kita vonis sesat misalnya. Jangan karena kemudian berbeda, kita tinggalkan dia tidak lagi pada rombongan agama kita. Iya. Wah, saya seperti baca ensiklopedia yang 32 halaman itu buku. Tapi luar biasanya Gus Faiz tuh udah dengan pengetahuan yang luar biasa luas itu ya. Tapi kok bisa menghubungkannya, mengasosiasikan dengan satu masalah dan lainnya gitu. Sehingga kontekstual semua. Jadi saya awam ini memudah memahaminya gitu. Mas. Ya itu perjalanan dari kita ngaji saja sih Mas Adi. Intinya memang semua itu berbeda. Jadi kadang-kadang perjalanan hidup seseorang itu mengajarkan seperti itu. Dulu saya Mas Adi, jadi guru di pesantren ini, itu perfeksionis. Kalau sudah mata pelajaran saya, itu banyak juga yang tidak lulus. Kenapa? Dulu. Killer. Dulu, iya. Kenapa? Nilainya itu jelek-jelek. Kenapa? Karena saya mengukur mereka dengan saya. Gitu loh. Tiba-tiba ada murid saya mengajarkan sesuatu yang memberi makna dalam hidup saya. Mas. Saya bertanya tentang mata pelajaran saya. Tidak ada yang dia jawab sama sekali dari 10 pertanyaan. Tapi dia menulis surah Yasin, Mas. Surah Yasin. Saya waktu itu Mas Adi, itu terfikir, ini ada apa ya? Saya seumur hidup tidak ada orang berani seperti itu kepada saya. Kalau saya tanya pelajaran, ya jawab pakai ilmu itu. Tapi dia menulis surah Yasin. Kemudian saya panggil anak tadi. Kamu kenapa kok jawabnya pakai Yasin? Begini, saya kalau disuruh menghafal pelajaran Bapak nggak bisa. Karena saya tidak sepintar seperti Bapak. Tapi saya hafal surah Yasin. Kalaupun saya nanti pulang tidak jadi orang alim kayak Bapak, minimal di rumah saya bisa mimpin tahlilan. Saya Mas Adi, itu langsung diam Mas Adi. Saya langsung diam Mas Adi. Saya bilang iya. Orang itu kan tidak boleh semuanya sama kayak saya. Jalan hidup orang itu berbeda-beda, kebahagiaan itu banyak pintunya. Ketika dia kirim message seperti itu, saya tuh menjadi arif. Iya ya. Ternyata memang semuanya itu tidak bisa sama. Semenjak itulah saya kemudian selalu menghargai perbedaan. Melihat anak-anak, melihat istri, melihat lingkungan. Itu kalau kita memahami filosofi dan konsep Islam, itu hidup jadi terasa ringan. Wow. Kalau di musik itu, Gus, misalnya suatu ketika ada gamelan yang dipamerkan di Eropa itu ya, di Prancis ya. Salah satu komponis namanya Claude Debussy gitu. Untuk pertama kalinya dia melihat itu berbeda, sangat berbeda musik gamelan ya dengan musik diatonis barat berbeda, dan itu menjadi sesuatu yang eksotik buat mereka, sehingga si Debussy itu karena mengenal satu yang baru itu akhirnya menjadikannya satu karakter yang berbeda dari komponis lainnya. Debussy itu. Jadi saya melihat bagaimana Barat kalau ke Bali itu dia excited melihat perbedaan eksotisme apa gitu yang di bangsanya nggak ada. Kita kadang-kadang suka minder terhadap kita bukan ini, mereka maju, kita begini. Padahal sebenarnya kalau kita dewasa berpikir gitu, kita justru bisa menghargai perbedaan dan kemudian kalau mungkin suatu ketika mengkolaborasikan, mensinergikan keperbedaan itu menjadi satu kekuatan, itu kan itu luar biasa. Dan kalau kita lihat musik Mas Adi, saya nggak ngerti musik ya, tapi kalau dengerin seperti Mas Adi bicara kayak gitu, itu menjadi indah karena mereka mengerti pakem masing-masing kan. Yang musik gamelan itu kan pasti punya aturan tersendiri, yang memang bunyinya kayak begitu, tetapi kemudian nanti dengan sedikit modifikasi, dia kemudian bisa menjadi berakselerasi dengan musik yang berbeda. Sama kan Mas Adi? Betul. Kita ini ketika memahami perbedaan agama, itu tinggal masing-masing itu menghargai keyakinan orang lain. Ya kan? Kan tidak mungkin Mas Adi sebagai komposer misalnya merubah jati diri gamelan kan. Betul. Mesti begini, salah. Nggak bisa. Ketika bunyi drum juga harus kita hormati ya seperti itu. Betul, gitu. betul. Nah, sama kan. Ketika kita mau hidup yang harmonis di Indonesia, sederhana kok. Saya sebagai orang Muslim itu tidak perlu tersinggung dengan ajaran agama apapun selama mereka berpegang kepada kitab sucinya.
Sebagaimana orang non-muslim itu tidak boleh tersinggung dengan saya selama saya mengajarkan apa yang ada dalam kitab suci saya. Tinggal nanti penafsirannya tentu harus yang benar. Kan gitu kan? Nah, kalau ini semua dijaga, ya harmonis kan. Jangan memaksa Islam untuk jadi Kristen, dan jangan Kristen itu memaksa menjadi Islam. Nah, tetapi kita paham kan, misalnya ya, saya suka berbicara tuh bahkan pada konteks yang sangat substansi antara iman dengan kafir. Ya, kafir ini sebetulnya kan sekarang dipahami seakan-akan itu bermakna negatif. Padahal itu kan diksi pilihan kata sebagai lawan kata dari iman. Dan itu sebetulnya bukan saja terkait dengan ideologi agama. Non-muslim seolah-olah kafir. Misalnya gini, ya. Dan itu kan bukan sebenarnya gini loh. Sederhana gini, orang yang beriman dengan kapitalisme itu pasti kafir kepada sosialisme. Oh iya. Ya iya kan. Ya, saya akan bertanya, saya dulu di Mesir itu punya kawan yang memang rata-rata berbeda keyakinan. Saya tanya bahkan kepada para pendeta di Mesir, saya ini masuk surga enggak? Kata dia enggak bisa. Karena jalan keselamatan itu dalam keyakinan saya, itu hanya pada Kristen. Nah, saya kemudian memahami hal itu kan. Berarti sebetulnya ini kan bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Karena inilah intinya agama. Gitu loh. Jadi saya sering mengatakan ya, agama ini tidak perlu didialogkan sebetulnya. Karena itu ranah privasi masing-masing orang. Yang berdialog itu umat beragamanya, Mas Adi. Gitu loh. Karena ketika saya kemudian melihat misalnya, jangankan itu, dalam Islam sendiri itu terjadi perbedaan kan. Ini dikatakan ini Islam yang benar, ini Islam yang salah. Nah, saya tahun 2000 itu di Mesir. Itu ngelihat di Saint Catherine itu, di Tursina itu, di bukit di mana dulu Nabi Musa diyakini berbicara dengan Allah itu. Itu kan ada kayak komplek biarawan dan biarawati di situ. Itu rata-rata Kristennya ortodok. Kristen yang seperti Romawi kuno zaman dulu lah ya. Nah, waktu itu Paus datang ke Mesir. Itu mereka tidak mengizinkan loh Paus untuk berdoa, memimpin doa di sana. Saya tanya sama teman-teman yang Kristen Koptik itu, kenapa? Ya karena dalam bayangan kami, Katolik itu bukan Kristen. Gitu loh. Artinya apa? Itu kan terjadi juga pada setiap keyakinan. Jadi kafir dengan iman itu sebetulnya pilihan diksi kan. Bukan untuk merendahkan orang. Nah, oleh karena itu, ketika kita dapatkan Rasulullah di Madinah, itu identitas agamanya yang disebut. Nabi memanggil yang non-muslim itu sering dengan kata-kata ya ahlal kitab. Wahai orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab. Ya Injil dan Taurat. Dalam konteks Madinah itu Yahudi. Tapi dalam hidup itu kan Nabi tidak kemudian mengatakan orang itu kafir gitu misalnya. Tetapi iman dan kafir itu ada. Dan itu tidak perlu dipertentangkan. Karena itu pasti sama kan. Saya tidak mungkin dikatakan beriman oleh teman Buddha dan Hindu dan Kristen, kalau saya tidak meyakini keyakinan mereka. Sebagai mereka tidak bisa masuk ke dalam keyakinan Islam kalau mereka tidak meyakini itu. Nah, ini nggak boleh nih untuk didialogkan. Karena ini jalan hidup bersama. Ini kan kayak urusan bubur diaduk atau nggak diaduk tuh. Kalau Anda nggak suka dengan yang di samping diaduk, ya udah nggak usah duduk di situ gitu. Tapi kalau itu didialogkan, nggak ketemu Mas Adi, karena itu rasa. Analoginya juara. Begitu Mas Adi. Luar biasa. Ini sore yang luar biasa. Sebetulnya saya ingin terus berbicara nih, jadi sebagai tuan rumah, tapi sepertinya harus mengakhiri ini karena dialog kita ini sudah cukup panjang. Saya senang sekali ditanya-tanya ini. Memang teman-teman di Mata Hati ini. Ini dulu adalah murid-murid saya dulu. Mas Adi belajar di pesantren. Kemudian mereka keluar, sekolah kemana-mana, punya pengalaman yang banyak. Saya waktu itu bilang, ayo kita bikin Mata Hati. Bagaimana hati kita itu kemudian memiliki mata basirah. Yang terbuka untuk melihat begitu banyak permasalahan dalam kehidupan kita. Tentu saya mengucapkan terima kasih ke Mas Adi. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan untuk kemudian hadir kembali di Mata Hati, kemudian di Pesantren Darur Rahman untuk saling belajar.
Ya, mudah-mudahan itu Mas Adi harapan kita. Para pemirsa, terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di episode yang berbeda dengan narasumber tamu yang juga berbeda. Terima kasih Mas Adi atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.